Caranya membuat bonsai kelapa original kerdil tanpa tembus akar. Lakukan penyayatan tapis sampai mentok ya teman-teman. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua dengan kita lakukan tebas ekstrim teman. Butuh proses teman-teman ya. Tidak ada yang instan dan tidak ada yang cepat. Untuk mendapatkan hasil yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bang Marwan Gepeng. Ya tentunya masih di bonsai kelapa. Ya teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi atau memberikan tips bagaimana caranya membuat bonsai kelapa original kerdil. Ya seperti ini teman-teman ya, tanpa tembus akar. Ya teman-teman, jadi nanti kita akan buatkan bagaimana caranya, prosesnya seperti yang ada di depan teman-teman semua ya, seperti ini. Ya ini gading kelapa coklat ya. Nanti saya ada beberapa bahan yang akan kita jadikan bonsai kelapa original tanpa tembus akar, dan hasilnya subur seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman saya ada beberapa bahan yang nanti kita akan buatkan bonsai kelapa original tanpa tembus akar. Yang tadi dimana sudah ada satu contoh ya, yang agak sedikit rimbun daunnya dan juga subur. Ada beberapa proses memang ya teman-teman di bonsai kelapa. Kalau membuat bonsai kelapa original itu tanpa tembus akar memang agak sedikit sulit ya teman-teman prosesnya, tapi hasilnya pasti akan memuaskan. Dan bagaimana caranya? Saksikan videonya sampai selesai. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah memberikan support dengan cara like, komen, dan juga subscribe, sehingga ya sampai saat ini saya bertahan di channel saya Marwan Gepeng ya. Dan yang baru menemukan channel saya Marwan Gepeng, tekan tombol subscribe-nya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke, kita langsung aja lakukan proses pembuatan bonsai kelapa original tanpa tembus akar. Nah, jadi ada beberapa cara teman-teman ya untuk membuat bonsai kelapa original tanpa tembus akar ya teman-teman. Di sini saya punya bahan usianya baru 3 bulan ya teman-teman. Karena memang saya program ini bonsai kelapa original tanpa tembus akar, jadi ini sedikit saya biarkan dulu teman-teman ya, agar dia punya batang juga atau punya bonggol agak sedikit besar. Jadi saya tidak melakukan penyayatan sampai habis, tapi pada video kali ini kita akan lakukan penyayatan sampai habis. Bahkan nanti kita akan lakukan dengan cara tebas ekstrim agar mendapatkan daun kerdil teman-teman ya, sehingga nanti seperti contoh pada video di awal-awal tadi teman-teman. Oke, kita langsung aja. Jadi yang pertama dan paling utama ya teman-teman, jangan lupa ya teman-teman lakukan pencoakan pada bagian atau samping bonggol teman-teman ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar air dapat meresap ke dalam dan membuat akar-akar menjadi subur teman-teman. Kalau teman-teman tidak lakukan pencoakan ya, untuk asupan air dia tidak ada itu juga sedikit, dan pasti akan menyebabkan kematian kalau kita kurang-kurang sering melakukan penyiraman pada bonsai kelapa kita teman-teman ya. Ya jadi teman-teman ya, kita langsung lakukan penyayatan pada tapis ya teman-teman. Ini kita akan lakukan penyayatan tapis sampai mentok ya teman-teman. Ini cara yang pertama, dan nanti ya cara yang kedua akan kita lakukan dengan cara tebas ekstrim ya teman-teman ya. Kita akan lihat perbandingannya. Cara yang pertama ini dengan melakukan sayat mentok dan dengan cara tebas ekstrim, lebih unggul mana teman-teman ya. Jadi kita akan lakukan dua cara untuk membuat agar daun bonsai kelapa
kita daunnya menjadi kerdil teman-teman ya. Jadi yang pertama ini kita lakukan dengan cara melakukan saya tapis mentok ya. Ini kita tinggal pelepah lamanya kurang lebih 2 cm ya teman-teman, untuk menjaga agar daun kelapa yang baru tidak terjatuh ya, atau tidak patah. Jadi ini penyangga, salah satu penyangga untuk agar daun mudanya tidak menjadi patah ya teman-teman. Oke. Ya, jadi teman-teman, daun lamanya akan kita buang ya. Kita beri jarak kurang lebih 1 cm dari saya tapis ya. Jadi jaraknya segini, sekitar 1 cm teman-teman. Oke teman-teman, jadi yang pertama seperti ini. Nanti yang kedua akan kita lakukan tebas ekstrim ya. Yang tujuannya nanti kita akan buat perbandingan mana yang cepat. Cara pertama ya, dengan melakukan pembuangan pelepah dan saya tapis mentok, atau dengan cara kita melakukan tebas ekstrim teman-teman ya. Jadi cara pertama ini ya sudah selesai. Kita langsung lanjut ke cara yang kedua. Ya teman-teman, jadi kita lakukan yang kedua, cara yang kedua dengan kita lakukan tebas ekstrim teman-teman ya. Kita langsung aja lakukan. Dan kita sebelumnya kita buang sisa pelepah yang agak lama teman-teman, yang tua, agar kita bisa mengukur beberapa senti untuk kita buang yang tunas barunya. Oke, di sini sudah terlihat. Jadi dari bonggol bawah teman-teman ya, kurang lebih sekitar 7 cm ya, kita tebas ekstrim. Ini salah satu cara efektif juga untuk mendapatkan daun kerdil teman-teman. Untuk penebasannya juga kita lakukan agak sedikit miring, jangan rata. Sebab kalau kita lakukan rata, nanti getah yang untuk tunas baru dia tidak turun dan akhirnya menjadi pembusukan. Akhirnya bonsai kelapa kita mati. Jadi kita lakukan agak sedikit miring ya teman-teman, untuk melakukan penebasan ekstrim. Karena banyak yang melakukan tebas ekstrim rata itu teman-teman, ada beberapa yang mati. Apalagi sekarang musim penghujan sudah mulai turun teman-teman ya. Jadi gampang terjadi pembusukan dan akhirnya mati. Ya teman-teman, seperti ini ya, kita buang, lakukan tebas ekstrim. Kita tunggu nanti daun ke depannya ya, agar tunasnya numbuh lagi, dan kita akan lakukan perbandingan dengan cara yang pertama tadi. Oke, jadi sampai di sini videonya teman-teman ya.
Jadi jangan bosan ya untuk melakukan eksperimen untuk membuat bonsai kelapa kita menjadi bagus atau menjadi kecil seperti ini, karena semua itu butuh proses teman-teman ya. Tidak ada yang instan dan tidak ada yang cepat. Untuk mendapatkan hasil yang bagus diperlukan kesabaran ya teman-teman dan keuletan. Oke, terima kasih yang menonton video saya sampai selesai ya. Jangan lupa dukungannya ya, like, komen, juga subscribe. Akhir kalam saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam penikmat proses.